Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berada di rumah Tuhan di hari terakhir dari tahun 2015. Ini adalah ibadah terakhir bagi kita CCC di tahun 2015 ini, karena besok kita sudah memasuki tahun baru. Biasanya kebaktian akhir tahun, tutup tahun diadakan pada jam 10 sampai jam 12. Tetapi untuk alasan keamanan dan kenyamanan, karena beberapa banyak jemaat di tahun-tahun kemarin setelah selesai kebaktian jam 12, jalanan di seluruh Jakarta macet total. Karena itu kita mengadakan lebih sore, supaya saudara-saudara tidak sampai kena macet di jalanan. Puji Tuhan. Dan nanti di akhir ibadah ini kita akan merayakan sakramen perjamuan kudus sebagai ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan di tahun 2015 ini, dan juga sebagai ungkapan iman kita akan penyertaan Tuhan di tahun 2016 nanti. Seluruh dunia sedang merayakan hari terakhir dari setiap tahun, termasuk tahun 2015 ini. Bahkan kalau kita lihat di New York Stock Exchange, pasar saham New York yang mempunyai peranan menentukan bagi perekonomian dunia. Pada hari terakhir pun mereka masih sempat mengambil waktu untuk menutup perdagangan hari itu dengan membunyikan bel, lalu semua bertepuk tangan dan kembang api dinyalakan. Untuk kita di Jakarta nanti jam 12 malam akan ada penutupan acara tutup tahun di Ancol. Tentu kita tidak bisa mengharapkan terlalu banyak kecuali melihat lautan manusia dan juga melihat kembang api yang dinyalakan. Sedikit mengomentari kesaksian saudara Yusak tadi. Beberapa jam setelah dia mengalami kecelakaan, saya cepat-cepat datang ke rumah sakit Cipto. Dan waktu saya masuk ke ruangan gawat darurat, saya lihat di belakang telinganya ini ada benjolan, ada bunderan bulatan sebesar telur. Hasil dari jatuh dari skuter. Kami berdoa, dan setelah saya selesai berdoa, karena tidak boleh terlalu lama di situ, saya keluar dan di gang di rumah sakit itu saya melihat papanya Pak Yusak, saudara Yusak, Pak Buntaran Kantajaya, yang juga jemaat di sini. Dia sedang duduk bersimpuh di lantai dan dia berdoa sambil menangis. Dan waktu saya dekati, saya dengar doanya, dia berdoa dalam bahasa roh. Dia berdoa, bergumul untuk kesembuhan, untuk keselamatan Yusak. Lalu dalam hati saya berkata, dengan doa seperti ini, Yusak akan sembuh. Walaupun saya belum melihat apa-apa. Dan ternyata Tuhan sungguh ajaib, sudah menolong saudara Yusak. Segala puji bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita di dunia ini biasanya dibagi berdasarkan waktu, dapat dihitung sehari 24 jam,
Setahun 365 atau 366 hari. Jadi kalau setahun kita hitung 365 kali 24, satu tahun kita lewati selama 8.760 jam. Lama ya, 8.760 jam satu tahun. Dan kalau dihitung rata-rata manusia memerlukan istirahat setiap hari 8 jam. Berarti sepertiga hari dari 24 jam, sepertiganya itu harus dilewatkan di atas tempat tidur beristirahat. Dan kalau 8.760 jam dibagi 3, dapatnya 2.920 jam dalam satu tahun kita tidur terus, saudara-saudara. Mengapa saya ungkapkan angka-angka ini? Hanya untuk menunjukkan betapa rapuhnya kesehatan kita. Kita semua tahu kalau seandainya kita tidak tidur, pertama ngantuk, kedua badan lemas, ketiga nggak bisa konsentrasi berpikir, dan kita akan jadi mudah jatuh sakit dengan segala macam dampaknya. Kesehatan memang mahal. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, pergantian tahun seperti ini menyadarkan kita sebagai manusia bahwa kita dibatasi oleh waktu. Kita hidup di dalam waktu. Seberapa hebat dan mulia yang kita kerjakan, semua akan berakhir sekali kelak. Semua yang terlihat di sekeliling kita hanya sesaat saja. Masa lalu sudah lewat, masa depan belum tiba, dan kita hanya hidup di masa sekarang. Maka hanya yang kita lakukan untuk Tuhan akan bertahan melewati jangka waktu hidup kita di dunia ini. Dan kiranya kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk memahami kebenaran ini dan hidup dengan bijaksana. Apakah dengan sekedar bergembira secara meriah kita merayakan tahun itu yang akan berakhir, atau ada sikap-sikap tertentu yang harus kita ambil ketika kita mengakhiri tahun kita. Mereka sedang menuju ke tanah perjanjian. Tubuh mereka ada di padang pasir. Tapi pikiran mereka, perasaan mereka masih di Mesir. Setiap kali mereka mengalami kesulitan, menghadapi risiko, ancaman dari musuh, beratnya perjalanan di padang pasir yang panas dan dingin, maka pikiran dan perasaan mereka kembali ke Mesir. Kalau di Mesir, kami bisa makan makanan yang enak. Ada RW di situ, ada saksang ada di situ, ada segala macam. Di sini mereka bilang, tiap hari kami hanya diberi makanan yang mereka sebut roti, tetapi nggak tahu dari mana asal usulnya. Kecuali tiap pagi roti itu sudah ada di perkemahan, di keliling perkemahan mereka. Lalu mereka katakan, ini roti apa ini? Berkat Tuhan yang diberikan setiap hari seperti itu, dilecehkan oleh orang Israel, menganggap bahwa makanan-makanannya di Mesir itu lebih enak dari makanan yang Tuhan sendiri berikan. Ini yang saya mau ajak kita bersama-sama merenungkan. Bahwa tubuh kita mungkin bisa ada di tahun 2016. Tapi pikiran dan perasaan kita masih di 2015. Atau kita tidak hidup
secara nyata, real, secara realistis pada saat sekarang karena kita masih hidup di masa lalu kita. Untuk itu mari kita mengajak saudara-saudara bersama-sama membuka dari kitab Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan 14. Di situ ada satu bagian kalimat yang ingin kita bicarakan bersama-sama. Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 14. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kalimat terakhir inilah yang hendak kita bicarakan bersama-sama dari firman Tuhan malam ini. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Melupakan yang di belakang kita. Melupakan yang sudah lewat. Dan fokus mengejar, mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di hadapan kita. Hal ini tidak selalu mudah. Karena sebagai manusia yang sedang melakukan perjalanan hidup di dunia ini, maka langkah-langkah yang sudah kita lewati di masa yang lalu dan yang akan datang secara keseluruhan itu merupakan bagian dari seluruh hidup kita. Oleh karena itu sulit bagi kita untuk memenggal bagian yang sudah kita lewati dan mengatakan ini sudah tidak ada lagi dalam kaitannya dengan saya. Masa lalu kita itu mengikuti kita seperti bayang-bayang. Kadang-kadang masa lalu kita mengejar kita. Dan yang merepotkan yaitu jikalau masa lalu kita itu menjadi beban dalam hidup kita. Menjadi beban untuk melangkah ke depan. Ada sesuatu dari masa lalu kita yang belum dibereskan. Dan itu mengikuti kita terus. Minta supaya kita membereskannya. Karena itu ibadah pada malam hari ini amat penting sekali. Karena saya mau mengajak kita semua membereskan yang di belakang kita. Lalu mengarahkan hidup kita seberapa banyak yang Tuhan berikan waktu untuk kita hidup di dunia ini, mengarahkan kepada sasaran, kepada tujuan yang di hadapan kita. Bagaimana kita bisa melupakan masa lalu kita? Saudara-saudara, kita semua mempunyai pikiran dan perasaan. Pikiran kita selalu mengingat masa yang sudah lewat. Perasaan kita masih bisa merasakan apa yang sudah kita lewati di waktu-waktu yang lalu. Dan apabila yang kita pikirkan dan yang kita rasakan adalah hal-hal yang negatif sifatnya, itu akan membebani perjalanan ke depan yang kita harus tempuh. Kita biasa mengatakan bahwa kita perlu mengambil hikmah dari semua yang terjadi di masa lalu, dijadikan bekal untuk perjalanan ke depan.
Tetapi meninggalkan pikiran dan perasaan masa lalu itu tidak mudah. Karena melalui semua ingatan yang ada di dalam otak kita, masa lalu itu selalu menyertai kita. Dan yang repotnya, pikiran kita ini suka jalan-jalan bolak-balik. Kita memikirkan masa sekarang, tetapi juga suka bolak-balik kita pikirkan masa lalu kita, mengingat-ingat apa yang sudah terjadi. Begitu juga perasaan kita. Kita merasa sedang hidup saat ini, tetapi perasaan-perasaan masa lalu kita itu tidak bisa terlepas dari diri kita. Kita mengharapkan masa lalu kita yang tidak enak itu akan pelan-pelan bisa dilupakan. Tapi tidak selalu. Pengalaman-pengalaman traumatis misalnya, itu membuat seorang tidak bisa melupakan masa lalunya. Sekalipun saat di mana peristiwa yang membuat dia trauma itu terjadi sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Perasaan trauma itu masih ada di dalam hatinya. Saudara-saudara, kita mesti mengingat bahwa banyak keputusan kita termasuk yang penting-penting dipengaruhi bahkan didasarkan pada pengalaman masa lalu. Pengalaman pahit membuat kita berjaga-jaga agar tidak terulang. Pengalaman manis ingin kita ulangi lagi dan lagi. Malahan kalau bisa pengalaman yang manis itu diabadikan. Itu sebabnya banyak orang berselfie ria. Tapi bagaimana kita meninggalkan masa lalu kita? Paulus mengatakan, aku melupakan. Lupa adalah aktivitas otak, pikiran, dan ingatan kita. Kita tahu pengalaman-pengalaman kita disimpan di sel-sel otak kita, satu dengan yang lain disambung-sambung dengan urat syaraf-syaraf otak. Sehingga bisa di-recall, bisa diingat kembali. Bahkan bisa dihubung-hubungkan satu dengan yang lain, supaya kita bisa membuat kesimpulan-kesimpulan tertentu yang biasa disebut berdasarkan nalar atau rasional, logika. Tetapi kalau syaraf-syaraf otak itu tidak nyambung, entah karena usia yang semakin lanjut, entah oleh karena sesuatu yang terjadi, maka disitulah kita mengalami apa yang biasa disebut dengan LUPA. Lupa. Saya kadang-kadang seperti itu, saudara-saudara. Mau ingat nama jemaat, mukanya saya masih bisa ingat. Kalau ditunjukkan fotonya saya tahu, saya kenal dia. Namanya siapa? Sopo yo. Wah, dicoba di syaraf-syarafnya coba disambung-sambung supaya bisa ketemu namanya. Enggak ketemu-ketemu, saudara-saudara. Jadi mesti tanya orang lain yang masih bisa ingat. Kita semua mempunyai kemampuan melupa dan kadang-kadang saudara-saudara kemampuan bisa lupa itu patut disyukuri. Coba kalau saudara selalu ingat setiap kesalahan saudara, yang kecil sampai yang besar. Yang saudara rasa itu tidak masalah sampai kepada yang begitu berat kesalahannya. Ingat terus. Wow, kita akan hidup barangkali mengalami stres, saudara-saudara. Otak kita juga mempunyai daya kreatif yang luar biasa. Mengikuti penciptanya, Tuhan yang amat kreatif. Zaman saya remaja, sekarang sudah bukan remaja lagi, kita belum mengenal komputer. Tetapi kemudian otak manusia
menciptakan peralatan yang canggih ini sehingga kita bisa memanfaatkan alat yang namanya komputer. Kalau otak manusia bisa mengingat-ingat, bisa membuat penalaran, bisa bekerja secara kreatif, bisa nggak otak kita ini dikendalikan? Melalui filter-filter tentu, kita hanya mau memikirkan yang ini saja, yang itu kita tidak mau pikirkan. Artinya kita berusaha melupakan dengan sengaja. Bukan lupa karena syaraf-syaraf nggak nyambung tadi, tapi dengan sengaja saya lupakan ini. Saya membuat filterisasi di dalam otak saya sehingga yang mengganggu itu kita lupakan, tetapi yang membawa manfaat bagi kita itu yang kita ingat. Bagaimana mau melupakan masa lalu kita? Saya hendak berikan beberapa saran. Ada juga di dalam firman Tuhan tadi, Paulus katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan langkah berikutnya inilah yang menolong kita semua untuk bisa bertindak melupakan. Yang pertama yaitu Paulus katakan, aku melupakan yang di belakang dengan mengejar apa yang ada di depanku. Aku memfokuskan diri, pikiranku, seluruh keberadaanku, fokus kepada yang ada di depan. Dengan memfokuskan yang di depan, maka yang di belakang akhirnya terlupakan. Lalu untuk mau melakukan atau fokus kepada yang depan, yang ada di depan kita, biasanya kita membuat rencana tahun 2016, mungkin sudah ada saudara-saudara yang membuat rencana, khususnya kalau saudara bekerja, membuat rancangan pekerjaan saudara mau bikin ini itu dan sebagainya. Barangkali yang masih single punya rencana tahun 2016 mau menikah. Nah, kita bakal ada pernikahan di tahun 2016 ini saudara-saudara, dan itu nggak perlu dinubuatkan, itu secara wajar alamiah akan terjadi di tengah-tengah jemaat CCC. Bagaimana melupakan masa lalu? Langkah yang pertama saya sarankan, sibuk di dalam aktivitas mengejar masa depan. Namun saya mau mengingatkan, di dalam membuat perencanaan untuk masa depan, jangan hanya memikirkan rencana untuk diri sendiri, rencana untuk keluarga, rencana untuk pekerjaan-pekerjaan kita, apa yang mau kita kerjakan. Saya mau menyarankan dalam membuat rencana-rencana masa depan, masukkan di situ rencana-rencana kita yang kita mau kerjakan untuk Tuhan. Apa yang saya lakukan tahun depan untuk Tuhan? Nah, di dalam hal ini saudara-saudara, saya mau mengajak kita bersama-sama untuk mengingat di awal tahun 2015 saya bersama-sama dengan yang lain selalu mengingatkan kita semua untuk melakukan 2 disiplin rohani. 2 disiplin rohani itu yang pertama yaitu berdoa. Yang kedua membaca Alkitab. Berdoa, membaca Alkitab. Di ujung tahun 2015 ini, kalau kita mengadakan evaluasi, apakah ada kemajuan di dalam doa-doa kita? Apakah ada kemajuan di dalam membaca Alkitab? Ada jadwal yang sudah dibuat oleh LAI misalnya yang bisa diikuti dalam pembacaan Alkitab. 1 tahun seluruh Alkitab habis terbaca. Mungkin di antara kita ada yang kurang suka dengan diatur jadwal seperti itu karena kita ingin membaca Alkitab sesuai dengan apa yang
kita bisa tangkap kebenaran di dalamnya, lalu kita renungkan. Sehingga mungkin 1 ayat, 2 ayat bisa lebih dari 5 menit kita habiskan di situ. Kita ingin menggali sedalam-dalamnya. Bagaimana evaluasi saudara mengenai pembacaan Alkitab dan berdoa di tahun 2015 ini? Untuk memberi dorongan seperti itu, kami membagi-bagikan kepada saudara-saudara sumbangan dari Pak Tony Buniar, jurnal, untuk ditulis jurnal harian. Saya harap jurnal itu ditulis dengan pengalaman-pengalaman rohani yang indah yang saudara sudah alami bersama dengan Tuhan tahun 2015, itu akan menjadi kekayaan-kekayaan batin saudara. Jangan jurnal saudara hanya saudara tulis dengan jadwal-jadwal mau shopping ke Brotherland dan sebagainya. Brotherland itu istilah dari Blessed Women Community. Tanah Abang, saudara-saudara, itu. Shopping ke Tanah Abang, Brotherland katanya. Bagaimana kita mengisi jurnal kita? Apakah hanya kegiatan-kegiatan seperti itu saja? Atau kita mengisi dengan pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan? Lalu saya ingin mengajak kita bersama-sama menambah satu disiplin rohani lagi. Doa jangan ditinggalkan, membaca Alkitab jangan dilupakan. Dan yang ketiga, belajar mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ini enggak ada sekolahnya saudara-saudara. Belajar mengikuti pimpinan Roh Kudus. Doa, baca firman, mengikuti pimpinan Roh Kudus, ini ketiganya saling melengkapi yang benar-benar akan membawa kita masuk ke dalam anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Seolah-olah sepertinya pintu surga itu terbuka bagi kita ketika kita berdoa, membaca firman, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan dibawa masuk ke dalam pengalaman-pengalaman baru. Dan itu akan membuat kita bisa melupakan yang lama. Yang kedua, agar dapat melupakan masa lalu, kita juga harus memutuskan hubungan emosional, psikologis dengan masa lalu kita. Caranya untuk hal-hal yang positif, kita perlu terus sadar bahwa itu tidak abadi sifatnya. Untuk hal-hal yang negatif, putuskanlah dengan memberi maaf, memberi keampunan. Karena dengan memberi maaf, lembaran hidup kita dibaharui. Kalau kita memberi maaf, itu bukan berarti orang yang kita beri maaf itu dia yang benar, kita yang salah. Karena pada waktu kita memberi maaf, pada dasarnya kita melakukan apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Karena apabila kita tidak memberi maaf kepada orang yang sudah bersalah kepada kita, mungkin kita merasa diperlakukan sewenang-wenang, kita difitnah dan sebagainya. Dan kita simpan semua itu. Itu berarti kita menyimpan racun di dalam tubuh kita. Secara medis ini terbukti akan mengganggu kesehatan kita, mengganggu psikologis kita sehingga kita tidak bisa menikmati hidup ini. Kenapa kita mau hidup kita dirusak oleh orang-orang yang melakukan hal seperti itu? Lebih baik kita memberikan maaf kepada mereka, mengampuni mereka, and life must go on. Amin. Jadi memaafkan orang, mengampuni orang, itu lebih bermanfaat untuk kita sendiri yang memberikan maaf daripada orang itu yang menerima maaf.
karena itu akan membersihkan hal-hal yang ada dalam batin kita, hati kita dari racun-racun yang bisa mengganggu, merusak kesehatan kita. Sebaliknya, kalau ada kesalahan-kesalahan yang harus kita lakukan, kita harus minta maaf kepada sesama kita. Jangan dibiarin begitu saja. Malahan kalau perlu kita memberikan kompensasi atas kesalahan kita. Kalau misalnya kita berhutang kepada seorang, tidak cukup hanya datang kepada orang itu, maaf ya, lalu hutangnya nggak usah dibayar. Nggak bisa, saudara, harus bayar hutang. Enak aja. Kita harus bisa memberikan maaf kepada orang-orang yang dekat dengan kita, kepada suami kita, kepada istri kita, anak-anak memaafkan orang tua memaafkan anak-anak, sehingga hubungan kehidupan keluarga menjadi sehat, tidak ada racun-racun yang bisa merusak hubungan keluarga itu. Selanjutnya saudara-saudara, yang ketiga, saya mau mengajak kita bersama-sama di hari yang baik ini, setelah mengingat semua dari Januari tanggal 1 2015 sampai hari ini 31 Desember 2015. 365 hari sudah kita jalani. Lalu di dalam perjalanan yang sejauh ini, pasti ada hal-hal yang sudah kita alami kita lakukan dengan sukses. Ada kesuksesan, tetapi juga ada kegagalan. Ada yang menyenangkan, ada yang mengecewakan. Ada rencana yang sudah berhasil kita selesaikan, tetapi ada rencana yang macet, bahkan gagal, yang membuat hati kita jadi kesal sekali. Selama 365 hari yang sudah kita lewati ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkan suksesmu kepada Tuhan supaya kita tidak menjadi sombong. Serahkan kegagalanmu kepada Tuhan supaya kita tidak menjadi hancur hati kita, perasaan kita dengan kekecewaan karena kegagalan itu. Lalu apabila kita bisa mempersembahkan itu semua kepada Tuhan, maka Dia nanti yang akan memulihkan kita. Tangan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Ada amin? Saudara tidur pun tangan Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Tangannya dengan terampil menenun lembar-lembar benang yang akan disambung menjadi satu, sehingga nanti ketika sudah selesai ada desain yang luar biasa bagusnya dari kehidupan kita. Dia akan merajut lebih lanjut di atas kegagalan-kegagalan kita, dan Dia akan memakai lebih lanjut kesuksesan kita. Saya mau mengajak kita melihat contoh yang terakhir dari seorang yang bernama Simeon. Untuk itu kita lihat dalam kitab Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-29. Nah, Simeon dikatakan sebelumnya dalam ayat yang ke-21, Yesus akan disunatkan ketika dia baru berusia 8 hari. Lalu di bait Allah itu ada seorang yang bernama Simeon. Ayat 25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya.
Hanya ada satu kerinduan Simeon. Dan itu yang dia naikkan di dalam doa-doanya. Tuhan, izinkan saya sebelum meninggalkan dunia ini bertemu dengan Mesias, dengan juru selamat itu. Izinkan saya, beri saya umur panjang untuk bisa melihat dia. Pada suatu hari Roh Kudus mendorong dia. Ayo ke bait Allah. Ada sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Pergi ke gereja. Aku akan menyatakan diri kepadamu. Roh Kudus mendorong. Saya nggak tahu saudara didorong oleh apa ke gereja hari ini. Hanya karena ada acara akhir tahun. Atau merasa, saya perlu Tuhan. Saya perlu Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Simeon. Dia pergi ke bait Allah. Lalu Tuhan mempertemukan dia dengan Yusuf dan Maria yang menggendong bayi Yesus yang akan disunat. Umurnya baru 8 tahun, masih bayi. Kulitnya masih warna merah, hanya bisa nangis, belum bisa ngomong papa. Lalu Roh Kudus bicara kepadanya. Itulah Mesias yang sedang digendong oleh ibunya. Ada sesuatu yang menyentuh iman dari Simeon. Dia datang kepada orang tua dari bayi Yesus ini. Dan boleh saya pinjam bayinya, saya mau menggendong bayi itu. Lalu dia lakukan itu. Ayat 28. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Dari doa Simeon ini, saudara-saudara, kita bisa merasakan suatu sikap dari seorang yang merasa puas dengan hidupnya, seorang yang merasa sudah mencapai sasaran yang ada di depannya, seorang yang rela meninggalkan segalanya oleh karena yang terbaik yang Tuhan janjikan itu sudah dia terima di dalam hidupnya. Accomplishment. Dan dia siap tinggalkan semuanya. Sikap Simeon ini hendaknya menjadi sikap kita sehari-hari dalam semua aktivitas kita. Kita sibuk melakukan tugas kita dengan komitmen penuh, dengan dedikasi penuh, dengan segenap hati kita. Tapi pada saat yang sama setelah kita menyelesaikan tugas kita, kita katakan, Tuhan, saya bahagia, puas. Saya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Perasaan yang seperti ini membuat kita akan hidup sehat. Membuat kita akan umur panjang. Sebaliknya perasaan yang tidak puas, kecewa, marah, kesel, mau menuntut lebih lagi, menuntut lebih banyak lagi, itu membuat kita umur pendek, saudara-saudara, setuju nggak? Amin. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera kembali kepadamu. Bisakah kita mempersembahkan tahun 2015 ini dengan segala keberhasilan, segala kegagalan, sukses ataupun failure, diserahkan kepada Tuhan dan berkata, saya puas Tuhan dengan apa yang sudah saya lakukan. Saya sudah lakukan yang terbaik. Saya sudah memberi semua yang saya bisa lakukan. Saya puas dengan apa yang Kau sudah lakukan dalam hidup saya. Jangan melangkah memasuki tahun 2016 dengan hati masih dongkol, saudara-saudara. Apa gunanya saudara merusak kesehatan saudara sendiri? It's not worth it. Masuk dalam tahun 2016 dengan mengatakan, aku puas Tuhan atas karya-karya-Mu di dalam kehidupanku. Loh, bagaimana dengan yang gagal itu? Kan tadi saya sudah bilang, serahkan kegagalan kita kepada Tuhan.
Serahkan kekecewaan kita kepada Tuhan. Serahkan ketidakberhasilan kita kepadanya. Dan izinkan dia untuk menata kembali, mengatur kembali. Dengan tangannya yang maha kuasa. Tidak ada karyanya yang rusak. Dengan tangannya yang maha kuasa. Tidak ada karyanya yang bantut berhenti di tengah jalan. Dia Allah yang tahu bagaimana memulihkan yang sudah rusak. Memperbaharui yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Dia Allah yang maha kuasa. Saya berdoa kiranya kita semua memasuki tahun yang baru dengan 3 hal ini. Yang pertama, sibukkan diri saudara dengan aktivitas, menyongsong masa depan saudara. Dan di dalam aktivitas masa depan itu ada hal-hal yang saudara akan kerjakan untuk Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, mari kita belajar untuk melanjutkan lebih lanjut kehidupan doa kita, membaca Alkitab, dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Lalu yang ketiga, serahkan masa lalumu kepada Tuhan. Percayakan masa depan saudara kepadanya. Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Waduh, rasanya berat, Pastor. Saya undang kita untuk ikut dalam perjamuan kudus. Ini akan memberikan sentuhan ilahi dalam hati kita. Membangunkan harapan kita. Membangkitkan iman kita. Sehingga kita akan mengatakan, I can do it. I can do it. With God's help, I can do it. Saya akan bisa melakukannya dengan pertolongan